ketika mereka sudah sampai pada umur yang tua, salah satunya atau kedua-duanya dari orang tua kita, ibu bapak kita, maka perintah Allah wa qada rabbuk itu adalah fala taqul lahuma uff. Janganlah kamu mengatakan terhadap keduanya kata-kata uff. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang indah ini kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Al-Kabair. Yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita membahas Al-Kabiratus Tsaminah. Dosa besar yang ke-8. Yakni huququl walidaini. Huququl walidaini. Durhaka terhadap kedua orang tua. Kemudian al-uququ itu adalah ma'khudun minal aqi wa huwal qat'u wa minhu sumiyat al-aqiqah allati tuzbahu 'anil mauludi fil yaumis sabi'. Li'annaha ta'aqqu, yakni taqta'u raqabatuha indar zabhi. Yang dimaksud dengan al-uquq itu diambil dari kata al-aqqu yang maknanya memutus. Yang maknanya memutus. Dan dari situ akikoh itu dinamakan akikoh, yakni disembelihkan atas bayi itu di hari yang ke-7. Karena sesungguhnya ta'aku yakni taqta'u rukbatuha inda dzabhi. Jadi memotong leher. Makanya kalau berbicara pada akikah, makna secara bahasa itu memotong. Memotong kambing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di sini Imam Az-Zahabi mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat Al-Isra ayat 23. Ai barran bima wa syafaqatun wa atufan alaihima, yakni berbuat baik, berbakti, berlemah lembut terhadap keduanya. Imma yablughanna indakal kibara haduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Ketika mereka sudah sampai pada umur yang tua, salah satunya atau kedua-duanya dari orang tua kita, ibu bapak kita, maka perintah Allah wa qada rabbuk itu adalah fala taqul lahumā uff. Janganlah kamu mengatakan terhadap keduanya kata-kata uff. Gitu. Dan cukup bagi kita, sesungguhnya kita itu harus senantiasa berkhidmat terhadap keduanya. Karena apa? Sesungguhnya mereka itu lebih dahulu daripada kita. Keutamaan mereka itu kan mendahului kita. Dan di sini kita berbicara secara umum dan nanti berbicara pada hal-hal yang berkaitan dengan yang terkhusus. Umumnya di sini yang kita bahas itu adalah bahwa sesungguhnya orang tua kita itu orang tua yang soleh. Ini apa? Berbicara begitu. Kita nanti bahasannya begitu. Sehingga kita fokus, mudah-mudahan nanti kita bisa menyelesaikan semuanya. Dan mereka tidak bisa disamakan dengan kita. Tidak bisa disamakan. Mereka senantiasa menanggung derita untuk kehidupan kita. Kedua orang tua kita itu mengharapkan kehidupan kita. Sedang kalau kemudian kita itu mengasuh atau merawat kedua orang tua kita, paling-paling kebanyakan dari manusia itu mengharapkan kematiannya. Gitu. Banyak orang itu mengharap kematian orang tua. Nggak tahu nanti kemudian ujung-ujungnya. Apakah kemudian karena warisan atau karena sudah nggak kerasan ngopeni dan lain sebagainya. Tsumma qala Allah Ta'ala wa qul lahumā qawlan karīmā. Ai layyinan latifan, yakni berbicara dengan lemah lembut. Iki ketoke wabatnya niki. Ketoke abot iki. Berlemah lembut. Masya Allah. Iki tugasnya awak dhewe iki. Waqfil lahuma janaka dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merendahkan diri kita terhadap keduanya. Disuruh merendahkan diri kita. Artinya kita itu
disuruh memuliakan. Disuruh memuliakan. Kedudukan kita itu di bawah orang tua. Dan katakanlah atau berdoalah, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ya Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidikku pada waktu kecil. Masya Allah. Ini perjuangan orang tua kita. Kita sampai hari ini itu karena perjuangan orang tua. Dengan susah payahnya begitu. Fanzur rahimakallahu kaifa qarna syakarahuma bisyukri. Lihatlah rahmat Allah. Lalu bagaimana kemudian kita itu bersyukur dengan syukur terhadap mereka. Syukur terhadap Allah. Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas salasu ayatin makrunatun bisalasin. Ada 3 ayat yang di situ ada pengikutnya. Yang maknanya la taqbalu wahidatun minna bi ghairi qarinatu. Bi ghairi qarinatuha. Yakni tidak diterima salah satu dari keduanya jikalau hanya dilakukan salah satunya saja. Ihdahuma, yang pertama, qaulullahu ta'ala wa atiullaha wa atiur rasul. Disuruh taat perintah Allah wa atiullah. Yang pertama taat kepada Allah. Yang kedua wa atiur rasul. Taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ar-rasul di sini menunjukkan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang menafsirkan ar-rasul ini berbeda. Ya, ar-rasul ini berbeda. Karena ketika saya di Sidoarjo itu pernah menemukan segolongan orang itu berbeda dengan ini. Tidak mempercayai hadis satu pun. Yang dipercayanya Al-Quran. Padahal perintahnya Allah wa atiullah wa atiur rasul. Nah, ketika itu kemudian saya diajak teman itu, ayo ikut saya, biar saya lebih paham tentang kegiatan itu. Nah, saya masuk itu langsung dicecar dengan pernyataan agar bai'ah. Agar bai'ah. Apa sih yang harus saya lakukan ini? Saya berpikir keras ketika mereka menyampaikan tentang dalil-dalil yang disampaikan seluruhnya dalil dari Al-Quran. Ya Allah, tunjukkan saya satu ayat saja untuk membantah terhadap dalil mereka. Masya Allah, hampir di akhir begitu, ada satu ayat yang kemudian di situ menjadi senjata saya. Yakni wallahu syahidun ala ma ya'malun. Di situ syahid. Allahu syahidun. Allah itu sebagai saksi. Maka kemudian ketika saya suruh bai'ah agar mengakui kepemimpinan mereka, saya sampaikan dalil yang mereka sampaikan itu. Bukankah di salah satu dalil yang Anda sampaikan tadi ada firman Allah
Allahu syahidun. Iya. Terus bagaimana? Maka saya percaya apa yang saya lakukan itu disaksikan oleh Allah. Karena saya disuruh syahadat. Insya Allah saya sudah syahadat. Kepada siapa? Andaikan kemudian saya lupa, saya percaya kepada ayat ini. Siapa yang menyaksikan syahadat saya dahulu? Karena saya juga dari kecil ngaji. Berarti kan Islamnya dari kecil kan gitu ya. Kemudian apakah kemudian saya tidak pernah membaca syahadat? Bukankah ketika kita itu belajar azan, iqamah, sholat, semuanya ada syahadatnya. Maka saya sampaikan ayat ini. Lalu saya dikeroyok kalau nggak salah ketika itu 7 atau 9 orang. Saya tetap bersikukuh pada ayat itu. Lalu mereka katakan, ya sudah kalau seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Masya Allah. Dalilnya kok begitu ya? Jadi terakhir mereka mengatakan lakum dinukum waliyadin. Saya langsung ya Allah. Gak seperti ini. Karena alhamdulillah ketika sebelum hari itu saya kan ikut kajian Dr. Romrawi ya, bahas tafsir Sufatul Tafasir di rumahnya beliau. Dan beliau itu pakar tafsir. Dan pernah didatangi segolongan orang itu. Kemudian ketika waktu kita taklim di rumahnya, beliau menyampaikan, lah saya itu loh didatangi seseorang. Katanya saya disuruh Islam, disuruh syahadat. Saya tanya, kamu itu pernah belajar Al-Quran enggak? Kamu itu pernah belajar tafsir enggak? Enggak. Lah kok bisa ngomong begitu? Gitu. Jadi beliau menyampaikan begitu di waktu kajian tafsir Sufatul Tafasir di rumah beliau. Dan alhamdulillah memang waktu itu mendapatkan bekal itu yang awal-awal. Baik, kemudian kita lanjutkan wa atiullah wa atiur rasul. Jadi ini adalah makrunatun yang mengikuti, pengikutannya harus atiullah kemudian wa atiur rasul. Tidak bisa atiullah, tidak bisa atiur rasul saja. Nah, tidak bisa satu-satu. Harus kedua-duanya bergandengan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait dengan aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail, itu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan di dalam sabda beliau yang duluki syams itu kan condong ke barat itu ada salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil lail itu ada maghrib wal isya. Kemudian wa Qur'an al-fajr itu khusus subuh kan. Tapi mereka mengatakan enggak ada itu. Adanya sholatul lail saja. Ya naudzubillah. Itu pendapat mereka. Faman ata Allah wa lam yuti'ir rasul lam yuqbal minhu. Jikalau mereka itu taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima darinya. As-saniyah yang kedua, qaulullah ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Maka ini kedua-duanya harus dilakukan. Tidak bisa seseorang itu wa aqimus shalah saja. Tidak bisa seseorang itu hanya wa atuz zakah saja. Kalau orang Islam itu harus sholat. Ketika dia sudah mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, maka harus dia tunaikan. Kalau tidak ditunaikan, berarti sholatnya tidak diterima. Kemudian as-salisah, yang ketiga, firman Allah, anishkurli
wali walidayka. Bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada orang tuamu. Masya Allah. Itu perintahnya. Kalau kita hanya faman syakarallah walam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Kalau hanya bersyukur kepada Allah saja, tidak bersyukur kepada orang tua, lam yuqbal minhu, tidak diterima darinya. Walidza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain. Ridha Allah itu tergantung atau juga karena ridhonya kedua orang tua. Maka kan sering ya ketika kita mau melakukan sesuatu, kemudian orang tua kita itu kan melarang begitu ya. Tapi tetap kita lakukan. Biasanya kan ada ketidakridhoan di situ. Karena ridho Allah itu ridhonya orang tua. Kalau orang tua ridho berarti Allah ridho. Kalau orang tua enggak ridho, Allah pun enggak ridho. Ada seseorang yang ingin menikahi seorang gadis, tapi orang tuanya jangan. Di tengah perjalanan ada kasus. Ya Allah alam, tapi ini membuktikan bahwa sesungguhnya ridha Allah itu juga ridha orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan murka Allah itu juga murka orang tua, karena murka orang tua. Sebab murkanya orang tua, Allah pun murka terhadap seseorang itu. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai terhadap keduanya. Qala jaa rajulun yasta'dzinun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk izin bil jihadi ma'ahu, untuk melakukan jihad, pergi jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi itu bertanya kepada laki-laki itu, "Ahayyun walidaka?" Apakah orang tuamu masih hidup? Maka rajul ini mengatakan qala na'am. Nabi bersabda qal fa fihi ma fajahidu. Maka terhadap keduanya itu kamu sudah melakukan jihad. Nah, makna dari hadis ini bukan menafikan jihad itu. Jihad kalau fardu ain berarti seluruhnya harus berangkat. Nah, di sini maknanya ini adalah fardu kifayah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada rajul ini, apakah kedua orang tuamu itu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Udah, kamu gak usah ikut. Kamu berbakti saja kepada kedua orang tuamu. Itu sudah termasuk jihad. Nah, balasannya sama. Fanzur kaifa fadlu birril walidain wa khidmatuhuma 'alal jihadi. Dan lihatlah bagaimana fadilahnya berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua dan berkhidmah terhadap keduanya atas pahala jihad. Masya Allah, ini luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa fi sahihaini,
Dan di dalam Sahihain Sahihain itu berarti kan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Apakah kamu mau aku kabarkan bi akbaril kabair, terhadap dosa yang sangat besar? Al-isyraku billah wa uququl walidaini. Dosa yang sangat besar itu al-isyraku billah, berbuat syirik terhadap Allah. Dan ini sudah kita bahas di awal. Kemudian wa uququl walidaini, durhaka terhadap kedua orang tua. Wa fi sahihaini aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudmanu khamrin. Juga di dalam sahihain disebutkan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga aqun, pendurhaka, orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Wala mannanun, dan juga orang yang berbuat baik, tetapi kebaikannya ini disebut-sebutkan terus. Aku luwes ngekei wong kae ngene iki, ngekei iki, selalu disebutkan. Maka itu la yadkhulul jannah. Wala mudmanu khamrin, dan juga pecandu khamr. Ya, penikmat khamr apapun bentuknya. Ya. Baik toa, baik bir, baik topi miring, baik sembuh pinung kalipun. Seluruhnya. Pokoknya seluruh yang memabukkan. Entah itu anggur. Nah, biasanya ini juga siapa sing seneng jamu udekan. Jamu biasanya jamu udekan itu loh. Nang kayak beli di Jayaguna itu. Nah, kadang-kadang itu kan dikasih anggur. Ya, anggur kolesom. Ya. Anggur kolesom itu kalau jenengan minum sakmene mungkin enggak kroso ya. Mungkin seperti ini mulai terasa. Suwe-suwe kok ngeluh. Tapi jangan coba-coba ya. Salah haramun. La yadkhulul jannah. Maka kalau beli jamu udekan itu, mohon maaf ya, saya di sini enggak menafikan itu ya. Cuman saya mengingatkan saja, kok jarine itu merusak daganganku. Ya enggak, saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya yang Islam aja. Jadi kalau mau beli jamu udekan, yo rasa anggur. Ganti saja dengan jahe kalau pengen panas. Ya. Jahe sakmene kan ya luar biasa ya, kopong jenengan balik. Ya. La yadkhulul jannata akun wala mannanun wala mudmanu khamrin. Tidak akan masuk surga akun. Nah, orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Orang-orang yang menyebutkan jasanya, pemberiannya, kebaikannya. Dan juga pecandu khamr. Lau alimallahu syai'an adna minal kuf lanaha anhu. Andaikan Allah itu mengetahui satu perkataan yang lebih di bawahnya sungguh Allah itu akan melarangnya. Berarti ini
menurut firman Allah dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkataan yang sudah sangat kejelekannya itu paling rendah. Lau alimallahu syai'an adna minal lanaha anhu. Andai kan ada yang lebih di bawahnya, itu. Sungguh Allah itu mengharamkan atau melarang untuk mengucapkannya. Lalu bagaimana, berapa seringnya kita mengucapkan terhadap orang tua? Ngono ae kok. Padahal ini ucapan yang dilarang. Ya, ucapan yang dilarang. Wala taqul lahum ma'uf. Ya. Wala taqul lahum ma'uf. Jangan kamu mengatakan Fal ya'mal akun ma sya'a an ya'mala falan yadkhulul jannah. Maka silakan saja akun, ya. Orang yang durhaka itu berbuat seenaknya saja. Masya'a, sesuai dengan kehendaknya. Saya mau durhaka terhadap orang tua, ya terserah. Mau juga enggak, terserah kan itu. Maka Rasulullah katakan fal ya'mal akun masya'a. Terserah mau lakukan apa saja, berbuat apa saja, silakan. An ya'mal falan yadkhulul jannah. Maka dia tidak akan masuk surga. Wal ya'mal barun ma syaa an ya'mal falan yadkhulun nar. Dan orang yang berbuat baik silakan berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kalau itu memang kebaikan, maka dia tidak akan masuk neraka. Artinya masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-aqa liwalidayhi. Allah ketika memerintahkan terhadap sesuatu hal itu juga nanti akan memberikan ukubah atau hukuman. La'anallahu al-aqa liwalidayhi. Allah itu melaknat, dilaknat. Orang yang mendurhakai kedua orang tuanya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man sabba abahu, la'anallahu man sabba ummahu. Allah itu melaknat orang yang mencaci maki abahu, bapaknya. Allah itu melaknat orang yang mencaci maki ibunya, ummahu. Dilaknat. Apakah ada orang yang mencaci maki orang tuanya? Ada enggak? Ada. Bahkan kadang-kadang kita itu enggak sengaja ikut melaknat orang tua kita. Gimana? Ketika kita ngomong orang tuane wong liya, kae lho kurang ajar ngene, akhirnya dibalas, wong tuamu juga kurang ajar. Itu sama dengan sabba. Ketika kita menghina orang tua orang lain, kemudian orang tua anaknya yang kita hina itu menghina orang tua kita itu juga sama. Itu kita berbuat akun sebagai orang akun, pendurhaka. Berarti ya ora usah nyalahno wong liya. Tidak usah menjelekkan orang tua dari orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yu'akhirullahu minna
masya'a ila yaumil qiyamah. Seluruhnya dosa itu akan diakhirkan pembalasannya sesuai dengan kehendak Allah ila yaumil qiyamah. Sampai pada hari kiamat baru dikasih. Ini kamu mendapatkan azab seperti ini karena perbuatanmu seperti ini dan itu. Illa uququl walidain. Kecuali uququl walidain. Kecuali durhaka terhadap kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi. Maka sesungguhnya uququl walidain itu akan disegerakan balasannya terhadap orang yang melakukannya. Jadi durhaka terhadap kedua orang tua itu akan disegerakan iqobahnya atau ukubahnya atau balasannya itu akan disegerakan di dunia ini. Ya, di dunia ini. Masya Allah. Ya'nil uqubatu fid dunya qabla yaumil qiyamah. Jadi seluruhnya ukubah itu ketika uququl walidain itu di dunia sebelum di yaumul qiyamah. Nondonya oleh no yaumul qiyamah ya dapat karena uququl walidain. Berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengaduh terkait dengan perilaku bapaknya. Ya. Faqad jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah inna abi yuridu an yajtaha mali. Ada seseorang yang datang, sungguh ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menyampaikan inna abi yuridu an yajtaha mali. Sesungguhnya orang tuaku itu atau bapakku itu menginginkan hartaku. Maka apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala sallallahu alaihi wasallam anta wa malaka li abika. Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu, milik bapakmu. Maka harta kita itu, harta kita yang kita miliki, yang kita kuasai itu sebenarnya milik orang tua. Kenapa? Andaikan kita mati, orang tua itu loh dapat warisan. Orang tua kita dapat warisan. Andaikan kita mati, ya. Tapi karena ketidakfahaman, akhirnya orang tua itu kan ditinggalkan. Kalau bapak ada anaknya meninggal dapat berapa? Ya. Kalau dia punya anak berarti dapat seperempat. Lagi loh jajane wong tuane. Tapi ini kan sering tidak diperhatikan kan. Begitupun ibu. Dapat 1/8. Dalam hitung-hitungan. Nanti dalam praktek ya terserah. Tapi itu memang hak orang tua kita. Nah ini gitu. Apa yang disampaikan Rasulullah anta wa maluka li abika itu tidak pernah diperhatikan. Kadang wong tuane njaluk duit kebutuhan ngono.
orang duwe Pak, orang duwe Bu. Masya Allah. Padahal seluruh yang kita miliki itu miliknya orang tua kita. Jangan nanti kemudian baru orang tua kita meninggal, kita banyak berinfak, banyak melakukan sedekah untuk orang tua kita. Ya di dunia itu loh. Mereka ketika masih hidup wis dikei, disangoni, mbuh sak iso-isone. Isone nyangoni 10.000 ya disangoni 10.000. Iso gawakno bakso, soto, ya ora apa-apa. Kalau iso nyangoni 1 juta ya enggak apa-apa. Alhamdulillah. Karena apa? Anta wa maluka li abika. Kita dan harta kita itu milik orang tua kita. Ini dilanjutkan atau sudah nih? Sudah Isya ini. Nah, sedikit lagi ya. Ka'ab al-Ahbar itu ditanya tentang hukukul walidain. Apa sih hukukul walidain itu? Durhaka kepada orang tua itu. Ma huwa? Qala huwa idza aqsama alaihi abwahu au ummahu lam yaburu qasamahuma. Yang pertama yang dimaksud dengan hukukul walidain sebagaimana yang disampaikan Ka'ab al-Ahbar itu adalah ketika dia bersumpah terhadap keduanya atau terhadap bapaknya, terhadap ibunya, dia itu tidak melakukan kebaikan terhadap sumpahnya. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti amrohuma. Dan jikalau diperintah oleh keduanya, dia tidak mentaatinya. Wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihuma. Dan jikalau keduanya atau salah satu di antara keduanya itu meminta sesuatu, dia tidak memberinya. Wa idza tamannahu khanahuma. Dan jikalau dia dipercaya oleh keduanya atau oleh salah satu di antaranya, dia itu berbuat khianat. Berarti kan podomeh kayak munafik ya. Seperti itu. Itu di antara penafsiran yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar. Yang dimaksud hukukul walidain itu seperti itu gambarannya. Kapan diperintah ora gelem, kapan mereka minta enggak dikasih. Ketika kita berjanji enggak menunaikan. Ketika kita dipercaya khianat. Nah, DKI iki lho harta ini kelola untuk nanti kebaikanmu dan juga adik-adikmu, cintakno dhewe. Nah, seperti itu. Nah, ya naudzubillah min dzalik. Untuk dialognya pertemuan depan ya insya Allah, karena bahasan kita juga terkait dengan hukukul walidain ini cukup banyak, tapi insya Allah mudah-mudahan pertemuan depan kita sudah bisa menghabiskan, karena banyaknya dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis terkait dengan hukukul walidain ini. Sehingga ketika kemudian kita banyak mempelajari, banyak mengetahuinya, kita itu bisa bersiap-siap untuk meninggalkan perbuatan itu sejauh-jauhnya. Kemudian kita menyampaikan terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, jangan seperti itu. Insyaallah ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.